Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader. Balik lagi di analisa saham pilihannya untuk hari Jumat ya, tanggal 11 Februari 2022 ya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan portonya selalu sehat ya. Dan kan ISG-nya udah jalannya akan rally ya, all time high juga gitu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan ingin terus belajar ya, menambah, mengupgrade ilmu-ilmu yang baru seperti trading gitu ya. Ya, sebelum kita mulai silahkan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen dulu. Jangan lupa dukung channel ini gitu ya, supaya bisa memberikan terus memberikan manfaat-manfaat ya pada teman-teman, terutama yang pemula ya. Eh, apa namanya? Supaya jadi ya seenggaknya bisa mungkin jadi sampingan buat teman-teman atau mungkin bisa jadi pekerjaan utama juga ya. Eh, apa buat teman-teman gitu ya. Oke, dan juga teman-teman bisa join di channel-channelnya Tough Trader, ada Telegram, ada Instagram, ada Stockbit ya. Eh, Silahkan juga teman-teman bisa ikut kelasnya kalau teman-teman ingin jadi trader mandiri ya, bersama dengan belajar bareng Tough Trader gitu ya. Saya ada kelas namanya Super Tough Trader. Di sana teman-teman akan dilatih dan tentunya di-mentoring sampai bisa analisa sendiri, sampai bisa screening saham sendiri, charting sendiri gitu ya, yang tentunya bisa cuan dengan hasil analisa sendiri gitu ya. Uh, Benefit yang lainnya adalah teman-teman nanti akan diberikan apa namanya, jurnal trading ya, untuk menentukan setup ya, untuk mengevaluasi gitu ya, sejauh mana winning setup teman-teman berhasil, dan juga nanti diberikan indikator untuk teman-teman bisa menggunakan charting dan screener saham tentunya gitu ya. Dan teman-teman juga bisa konsultasi portofolio anytime gitu ya. Dan bergabung tentunya dengan puluhan member yang sudah join. Tentunya vibe-nya juga positif ya, dan biayanya juga terjangkau, cukup satu kali bayar tanpa biaya bulanan lagi gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke analisa IHSG-nya dulu. Jadi IHSG-nya hari kemarin sempat naik ya, terus turun lagi di closing di 0,16 ya, seperti di hari lusa ya. Nah, ada dua kemungkinan di hari ini. Kemungkinan yang pertama adalah lihat historical sebelumnya, adalah kemungkinan naik gitu ya, naik lagi ya. Karena saya lihat sekalipun kemarin ada saling pressure yang besar di IHSG ya di sini. Nah, tapi malah naik, dan di sini juga ada kemungkinan hari Jumat ini mungkin bisa naik lagi gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga turun. Kalau turun, nah ya seperti yang saya analisa sebelum-sebelumnya, yang sudah saya share di video-video sebelumnya. Nah, kemungkinan itu akan retest di area support yang sebelumnya jadi resisten di 6.730. Nah, di sini jadi kesempatan buat teman-teman untuk serok harga diskon gitu ya. Apa namanya? Menemukan saham-saham yang mungkin eh, lagi murah ya, lagi murah di waktu ini gitu ya. Dan untuk kemudian rally lagi dan bisa untuk swing jangka panjang gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya sekarang, ya untuk scalping oke ya, tapi kalau misalkan ya ISG-nya dalam kondisi all time high seperti ini, saran saya adalah untuk teman-teman bisa buy and hold gitu ya. Buy and hold itu adalah follow the trend dan let profit run gitu ya, supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti itu. Tapi balik lagi ke trading style masing-masing. Gitu ya, kalau nyamannya dengan scalping silahkan, nyamannya dengan swing silahkan, bahkan kalau teman-teman nyamannya dengan investing juga silahkan gitu ya. Yang penting adalah cuan apa enggak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ESG-nya seperti itu ya. Sekali lagi eh, mudah-mudahan sih teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang bagus gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa saham ya. Ini ada yang di request juga ya, hari ini requestannya satu ya, yaitu IP ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ya sahamnya dibahas, misalnya saya ngincer saham tertentu ya, terus juga apa namanya, mungkin saya lagi nyangkut gitu ya, teman-teman bisa boleh komen di video ini, nanti akan kita bahas atau kita kupas di sini ya di video selanjutnya gitu ya. Nah, untuk IP-nya, kalau punya ya silakan aja pasang SL ya. Kalau saya selama di atas 252 boleh di hold gitu ya. Ini sebenarnya udah dekat resisten. Ini udah dekat resisten di sini ya. Kemarin juga mentok di resistannya gitu.
Kalau teman-teman punya silakan bisa pasang trailing stop aja 3-5%. Tapi kalau yang belum punya, kalau sifatnya mau spekulasi, boleh aja ya. Boleh dicopetin dulu atau kalau mau masuk boleh di area 264-258-nya, SL-nya di sini di bawah 248. Tapi kalau teman-teman punya, boleh pasang SL pertamanya di 252 atau di 248 seperti itu ya. Nah, potensinya ya kemungkinan kalau break di area sini ya, area 280-nya bisa lanjut ya, minimal mungkin ke 300 ya gitu. Oke. Itu untuk ya IP-nya ya, semoga cuan ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke analisa sampilan yang masuk ke screener-nya TaskRader ya, screen sahamnya TaskRader gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, tapi ajakan untuk analisa kembali. Siapa tahu ternyata teman-teman punya chart saham yang sama, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan untuk ambil posisi belinya gitu ya. Oke, yang pertama ada Antam. Ini juga screener-nya saya berikan persis setup-nya gitu ya, teman-teman yang sudah bergabung di Super Tough Trader. Jadi kalau teman-teman pengen punya screener-nya bisa join di grup Super Tough Trader ya. Yang pertama ada Antam. Tapi yang kemarin habis tutup gap ya hari kemarin ya, secara minor juga di uptrend. Nah ini kemungkinan kalau teman-teman mau masuk juga boleh di area 1880-nya, 1860. Pasang SL-nya boleh di sini ya. Nah, di bawah 1840 untuk yang fast trade boleh, tapi untuk yang swing, ya mau di swing kemungkinan boleh pasang di area di bawah 1780-nya, gitu ya. Kemungkinan untuk taking profit terdekat ya di sini dulu ya di 1935 sampai 1965. Kalau break 1965-nya lanjutannya ke area 2000 sampai 2100-nya, gitu ya. Lanjut ada UNTR. UNTR juga kemarin udah saya bahas, saya share juga di grup ya, di grup Telefree ya. Teman-teman kalau yang mau lihat boleh join, yang merapat ke Telefree-nya. Ya, linknya di describe ya. Dan ini kalau mau masuk masih bisa ya. Hari kemarin cuan lah lumayan 2%. Nah, potensinya tutup gap di area 25.000 ya. Kalau mau masuk bisa di area sini. Sekarang juga bisa ya di 22.800, 22.700 ya, pasang SL-nya boleh selama di sini di area 22.000-nya masih oke, masih bisa di hold ya. Di sini di mana areanya strongnya di sini ya, support areanya gitu ya. Mau di fast rating 2-4% juga masih bisa. Kemarin pun kita fast rating 2-4% lumayan ya. Lanjut ada Inco. Infonya juga potensi tutup gap di sini ya di 4.900-nya. Kalau teman-teman mau masuk belum telat juga, masih bisa di 4.800, 4.770. Pasang SL aja di bawah 4.650 ya. Kemungkinan naik ya. Target selanjutnya kalau udah tutup gap di area sini 5.100 sampai 5.200-nya. Lanjut ada friend. Oke, friend-nya kalau saya lihat sih sebenarnya kayaknya akan turun dulu ya, tapi bisa jadi momentum buat teman-teman untuk copet mungkin ya. Di sini kalau mau ambil masih bisa di 86 ya, 84 lah ya, pasang SL-nya di 83 ya, sorry, 82 di bawahnya ya. Tapi kalau mau nunggu di sini di bawahnya boleh juga ya, di 82 sampai 83 pasang SL aja di 79 itu ya di bawahnya gitu ya. Ini udah mentok resisten ya, kemungkinan pilihannya dua, ada break atau ya mantul ke bawah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang lagi banyak good news juga buat friend-nya, boleh dicek gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk jebol resisten trend line-nya ya. Lanjut ada Toys. Toys-nya juga ya mantul. Nah, ini satu nih mantul, 1 2 ya. Nah, kemudian juga udah break dari resisten trend line-nya. Kalau teman-teman mau masuk masih bisa ya di area sini 210 206. Pasang SL-nya boleh di bawah 198 untuk short-nya, untuk eh, long-nya boleh di bawah 182 karena targetnya masih bisa potensi up-nya ya terdekat ke 246-nya dulu ya. Lanjutannya adalah area taking profit-nya di 284 sampai 296. Lanjut ada Sido. Sidonya juga kemarin ya ini ya lagi di area support kuatnya di sini ya.
Nah, kalau mau masuk belum telat teman-teman masih bisa 935, 925-nya boleh lah. Pasang SL-nya di bawah 915 nggak apa-apa. Masih ada kemungkinan naik lagi ke 1000-nya ya. Atau di fast rating 2-4% juga oke ya. Lanjut ada PSAB. PSAB-nya juga menarik, kalau mau masuk teman-teman bisa di area 131 128, pasang SL aja selama di atas 122-nya masih bisa hold ya. Potensinya ya ke sini dulu ya. Ini potensinya adalah di area 149 150-nya atau mau di fast rating juga 2-4% oke ya. Itu untuk PSAB-nya. Lanjut ada TPMA. TPMA-nya juga udah break ya, break resisten trendline-nya, kemungkinan akan mencoba untuk uptrend. Secara minor juga dia trend ya, nah gitu ya. Jadi oke nih kalau mau masuk masih bisa teman-teman di 368, 368, 364, pasang SL aja di bawah 348. Targetnya coba mungkin ke area 412-nya sampai 420-nya. Oke, itu untuk TPMA. Lanjut ada JSKY. JSKY-nya turun terus ya, tapi secara minornya udah ada uptrend nih ya. Kemungkinan juga mencoba naik. Kalau mau masuk teman-teman masih bisa ya. Di area 9896. Saya ingat banget saya pernah cuan 150% ya dari JSKY dia tahun kemarin. Apa namanya, di harga segini nih gitu ya, di harga 98 100 lah sekitar situ ya. Jadi mungkin ini bisa jadi tuh ya, ketika rally nih di sini nih, waktu itu di sini nih, nah sekitar sinilah kalau nggak salah ya. Nah, ini jadi area-area mungkin jadi area support ya, kayak di sini ya. Kemungkinan kalau mau masuk masih bisa teman-teman 98 96 ya, pasang SL aja di 90 lah ya. Targetnya boleh 2-4% ya. Kan nggak ada insidernya ya. Kita tahu ya, Koko. Jadi masih bisa lah, ini masih oke lah kemungkinan untuk di swing masih bisa gitu ya. Untuk JSK-nya lanjut ada Cleo. Cleo ini kalau mau masuk bisa juga area 432 ya, 428, pasang SL aja di bawah 422 atau 414. Targetnya masih bisa ke area 446-nya sampai 452-nya gitu ya. Mau di fast rating 2-4% juga oke ya. Lanjut ada CMORI, CMRY. CMRY itu ya ini bagus juga ya, ini dia di tengah-tengah. Nah, di sini nih. Nah, ini area support selanjutnya, supportnya gitu ya, support terdekatnya. Kalau teman-teman masuk masih bisa ya. Ini juga minggu ini saya rekom ya, di area masih di sini 3.170-an lah, lumayan ya, lumayan udah 4%-an kemungkinan ya cuannya. Ini kalau teman-teman masuk masih bisa di 3260, 3250, pasang SL aja di bawah 3.200. Atau mau swing boleh di area 3, pasang SL di bawah 3.100, masih ada kemungkinan untuk naik ke 3.500, lumayan lah 10%-an ya. Lanjut ada GPRA. GPRA-nya juga udah break ya, ini trendline-nya kemungkinan ya coba nih ke area 104-nya atau ya area 99 sampai 104-nya. Kalau teman-teman mau masuk juga masih bisa di area 82 80-nya, pasang SL-nya untuk short-nya di area 77, atau kalau mau swing ya bisa cicil-cicil aja santai. Nah, ini SL-nya di 72 di bawahnya ya. Lanjut ada BES. Base-nya dia kalau nah ini boleh nih, kalau teman-teman mau bottom fishing juga oke ya, silahkan pasang di 109 107, bisa hold selama di atas 105-nya ya. Potensinya terdekatnya adalah di area 118 sampai 120-nya oke ya. Di fast rating 2-4% dulu juga oke. Lanjut ada TLKM. TLKM-nya kemarin gap up ya, nah, tapi kalau teman-teman lihat nih lagi bagus ya TLKM nih. Nih ya dia harga all time high-nya di 4.810 ya, kemungkinan akan coba naik ke sana. Ini juga secara ini dia masuk apa sudah tembus ya trendline-nya, trendline dari trendline kuatnya lah ya di sini.
Nah, ini kalau teman-teman mau masuk masih bisa ya. Bisa di 4460 ya. 4450 oke, pasang SL aja di 4400 kalau yang suka fast trade ya, tapi kalau yang suka swing bisa nunggu di bawah ya. Kalau dikasih ya. Bisa cicil-cicil aja di 4460 ya sampai sinilah 44 4330 ya, pasang SL aja di sini di bawahnya ya di 4210 ya. Targetnya masih ada kemungkinan naik ke 4810, mungkin juga bisa all time high gitu ya. Kemungkinan saya sih all time high jebol 4810-nya gitu ya. Saya pernah rekom juga Telkom waktu di zaman sini nih teman-teman ya. Ini untuk swing. Ya lumayan ya, sekarang udah berapa? 40% ya. Ya 40% untuk saham blue chip ya. Ya mantap ya. Apalagi dapat dividennya gitu kan ya. Nah, tapi nggak ada dividen sih waktu pas kemarin saya rekom. Nah ya, lanjut. Setelah Telkom ada Harum. Harumnya juga pernah saya share di Telegram free ya. Silakan nih teman-teman merapat. Bisa waktu itu saya masih pasang di sini kalau nggak salah nih. Bisa stop kalau di bawah 10.025-nya. Ternyata hari ini turun ke 10.025-nya. Ini kalau teman-teman mau masuk masih menurut saya masih worth it ya, karena risk rewardnya menarik ya. Boleh di area 10.025-nya, 9950-nya, tapi kalau closingnya turun lagi bisa langsung buang gitu ya. Karena masih akan potensi menurut saya ke 11.000-nya sampai 11.700. Ya, lanjut ada Boga. Boganya juga cakep, kalau mau masuk bisa di 1400, 1390, pasang SL aja di bawah 1370 ya, low risk kan. Naik kemungkinan area tagging profitnya di 1465 sampai 1480 ya. Kalau break lanjutannya adalah di 1505 sampai 1525-nya. Lanjut ada JPFA. JPFA-nya juga bikin candle yang oke ya. Di sini bikin bullish engulfing. Kalau teman-teman mau masuk juga masih oke. Silahkan di area 1605, 1595, pasang SL aja di bawah 1560. Target taking profitnya ya di sini. Ya, di area 1660, 1670 pertama ya, lanjutannya di area 1710, 1725 ya. Atau mau di fast rating 2-4% juga oke ya. Lanjut ada UNPR terakhir ya. UNPR juga ya boleh lah kalau masuknya ini bikin tweezer bottom. Mudah-mudahan sih ada pantulan yang teman-teman bisa copetin dulu kalau mau masuk ya. Di area kalau mau masuknya 3980, 3960, pasang SL aja di bawah 3840 atau di bawah 3800 oke ya. Targetnya 2-4% ya. Lanjutannya mungkin kalau break di area 4060-nya, area taking profitnya untuk swing di 4180 sampai 4230 gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Semoga cuan dan semoga tujuan investasinya tercapai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.